Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwaji wa alihi sallallahu abaina wa ummatina sallallahu umma syekhina wa syadidina sallallahu jumatan ajala jiri wa lisabab bifin sallallahu alaihi wa sallam syekh majul ta'ala aba'ahumma minasyayahu wa nahusallah al-waqif hadal masjid syai'ilatan bisabih bias al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan tentang wusul sawabi ilal mayyit idza uhdiya ilahi fil Qur'an wa sunnah wa ra'in ulama, yaitu bab tentang atau yang menjelaskan tentang sampainya pahala kepada si mayit berdasarkan dalil-dalil dari nas Al-Quran, dari sunnah Rasulullah, dan pendapat para ulama. Sebelum PPKM kita sudah sampai pada ara'in ulama. Jadi dasar daripada atau dalil yang menyebutkan, yang menguatkan tentang sampainya pahalanya pada ketika dihadiahkan kepada si mayit ini, dari orang yang hidup dihadiahkan pada si mayit. Nah, namun sebelumnya mari kita hadiah Fatihah kepada teman-teman saudara kita, keluarga kita yang sudah mendahului kita sowan kepada Allah dengan lantaran utamanya yang terkena musibah wabah Covid. Dan semoga ini merupakan satu keyakinan kita bahwa orang yang meninggal karena wabah itu adalah syahid. Dan semoga beliau-beliau diampuni oleh Allah segala dosanya, diterima oleh amal-amalnya. Dan mari kita doakan, kita bacakan surat Al-Fatihah, khususnya diantaranya adalah jamaah kita Pak Nurul Fajar, Haji Nurul Fajar. La hadratan Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa radhiyallahu anhum abaina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aliktama'ati hadal majlis ala dina sabaquna ila rabbil bariyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu pendapat-pendapat para ulama yang menyatakan bahwa pahala yang dihadiahkan pada si mayit itu wusul sampai ke sana. Di antara adalah Syekh Taqiyuddin Ahmad bin Taimiyah yang terkenal dengan Ibnu Taimiyah, bahwa mayit itu bisa mendapatkan kemanfaatan dari semua ibadah-ibadah badannya. Halaman 248 itu. Seperti sholat, puasa, baca Quran, dan juga amal-amal sifatnya maliyah seperti sedekah dan sebagainya. Itu adalah kesepakatan satu pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah
Dia juga berkata yang paling utama diadakan untuk mayit adalah memerdekakan budak. Nah, ini berarti Ibnu Qayyim kan muridnya Ibnu Taimiyah ini. Bersedekah, memintakan ampunan, ndongakne, ngajekne, lah ini. Amal qiraatul Qur'an wa ahdauha lahu tatawu'an bi ghairi ijratin. Nah, ini jadi semua amal-amal kita yang kita niatkan ke sana hadiahnya, istilahnya apa kalau basa Jawa ini geser niat gitu. Kita yang membaca mestinya kita yang dapat pahala, tapi kita geserkan pahalanya kita hadiahkan kepada si mayit. Nah, ini geser niat. Jadi kalau simbah dulu ngarani mari cara Jawa ya niate usun nambah ibadah menawi wonten ganjaranipun kawula hadiahkan datang si fulan. Nah niku basa Jawa mawon niate ngoten niku. Nah niki. Dan selanjutnya pada yang berikutnya ana auladal mu'minina yadkhulunal jannata bi amali abaihim wa hadza intifa'ud bi mahdi amalil ghair. Bahwasanya anak-anaknya orang mukmin itu masuk surga karena amal-amal perbuatan, karena amal-amal soleh daripada ayahnya. Ini. Jadi yadkhulunal jannah bi amali abaihim. Jadi mereka mendapatkan anak-anak orang mukmin mendapatkan kemanfaatan, kengalimannya, kedermawanan daripada orang-orang tuanya. Ini menunjukkan sampainya pahala ganjaran yang dihadiahkan kepada si mayit. Jadi orang mayit, orang yang mati itu bisa mendapatkan kemanfaatan dari amalnya orang lain. Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Waladin sholihun yad'u lahu. Dongakne, lah ini kan yang beramal itu anaknya, bapaknya mendapatkan pahala. Di sini bapaknya yang beramal, anaknya yang masuk surga. Lah ini. Jadi ya prinsip hidup sosial orang Jawa, prinsip sosial atau ijtimaiyah daripada orang Jawa itu, jadi wong urip itu orang bakal iso urip ijenan kan gitu. Sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan orang lain. Nah, ya. Membutuhkan orang lain. Dalam hal beribadah pun juga seperti itu. Makanya semakin banyak anak semakin doa, banyak dongane. Semakin akeh santrine, akeh koncone, akeh sing dongane. Inilah makanya di sini manfaat daripada ijtimaiyah, bermuasyarah. Jadi ini ya, inna auladal mu'minin yadkhulunal jannah bi amali abaihim. Anak-anaknya orang mukmin, bapaknya anak kiai. Jadi makanya mohon maaf niki rada cerita sithik dan ini bukunya benar-benar terjadi. Wonten puteranipun kiai rada degil. Ya itu loh. Kalau tidak dikatakan nakal ya rada degil lah seperti itu. Kadang niku kon salat barang ya ora gelem. Bapake niku susah ngono. Kayak kancane iki ya ora ngijeni ngono iki. Dadi kancane ya sing lah wanake Pak Kiai kaya ya ora ada seperti itu, banyak yang ngikuti. Tapi ketika ini sudah balik kanan gerak gitu loh. Oleh bapaknya itu sendal mayang gitu. Dikerengi jebret itu. Balik 100% jebret mondok apa lu. Dadi kiai. Lah sing ngetutmu bablas. Inilah. Jadi ini menunjukkan bahwa kemanfaatan amal kita pada orang lain itu ada asarnya. Bapaknya ngalim, kiai, anaknya rada nakal. Nah, ketika sudah saatnya digetak, akhirnya sadar jadi ngalim. Nah, sementara teman-temannya yang ya podo-podo gondrong melok gondrong, terus melek bengi melok bengi, terus kadang-kadang subuh kliwat ngono ya ini diloki
Itu sing ono bablas gondronge bablas, mulai begini bablas, sholat subuh bablas ditinggal lah ini. Sementara ini yang putranya Kiai tadi kembali lagi mondok, bisa apal alfiah dan sebagainya, ngaji ini lah jadi Kiai. Makanya di sini kadang-kadang kita itu sukanya niru anaknya orang alim, Kiai, tapi sing ditiru ora sing apik, sing aneh-aneh. Lah Kiai kono gondronge Kiai karo gondronge awake dhewe kan beda. Inilah. Jadi kita harus menyadari di sini. Nah, inilah apa? Wa hadza intifa'u bi mahdhi amalil ghairi. Hal ini semata-mata mengambil manfaat atas amal atau usaha orang lain. Wa qala ta'ala fi qisatil ghulamaini al-yatimaini wa kana abuhuma sholihan fantafa'a bi sholahi abawaihima wa laysa min sa'yihima. Qala ta'ala fi qisatil ghulamaini. Qala dawuh sapa Allah taala fi qisatil ghulamaini ing dalem ceritane bocah yatim loro. Wa kana abuhuma sholihan niki. Wa kana lan ana sapa abuhuma wong tuwa loro yatimaini iku sholihan wong sing alim, wong sing saleh. Fantafa'a mongko oleh manfaat sapa yatimaini bocah yatim loro bisolahi abawaihima kelawan kebagusane wong tuane bocah yatim niku. Walaisa lan ora ana apa kebagusan min sa'ihima saking lakone bocah yatim loro. Niki critane nika sing critane Nabi Musa berguru pada Nabi Khidir. Ya nika wis dijak numpak perahu nyabrang segara, matur-matur praune dibolongi. Nabi Musa tanglet. Loh, jenengan kok bolongi niku napa badhe celakane ini? Nah, wis ora oleh Nabi Musa aja takon. Nah itu. Terus mlaku ana bocah cilik nah langsung dibunuh, dipateni. Nabi Musa tahu loh. Lah kok bocoran sapa-apa pateni. Wis ora kena takon Nabi Musa. Nah, nggih, bablas. Dugi satu desa enek tembok arep ambruk langsung didandani. Didekne salat ditinggal. Tanglet Nabi Khidir mbok menawi wonten jenengan mau njaluk opahno kena dituku sego, dituku sarapan nek awake dhewe wonten pegah keluwen ngeten iki. Nah iki lho. Hadza firaqu baini wa baini, kata Nabi Khidir, ini saat perpisahan antara kamu. Ini antara ilmu hakikat dengan ilmu syariat. Nah, mriki iki jadi senajan to pangkate Nabi Musa itu rasul, Nabi Khidir itu hanya nabi bukan rasul. Lah ini, tapi di sisi keilmuannya Allah memberikan mazhah kelebihannya. Ini. Lah ceritane yatimaini gulaimi niki teng mriku neng ngesore tembok niku wau enten harta karun yang tersimpan. Niki lah sing nyimpen wong tuwa lorone, anak wong tuwa duwe anak yatim loro. Nah, Gusti Allah ngersakne soleh wis titi wayahe, titi mangsane niku badhe diparingi kalih putrane niku wau. Lah niki dadi anak yatim loro niku mendapatkan napa kebaikan-kebaikan karena amal orang tuanya. Solihan orang tua yang soleh itu. Allah memberikan hadiah dengan memberikan harta yang ada di dalamnya itu. Karena orang tuanya soleh. Nah ini gila. Nah, ini menunjukkan bahwa napa niku seseorang itu bisa mendapatkan kemanfaatan dari kesolehan dari amal usaha orang lain. Lain jadi kalangan hadiah yang tawasul. Jadi tawasul. Jadi ketika kita bertawasul, jaluk tulung mencari napa istilahnya basa gampang golek rambatan ben iso munggah teko dhuwur kono. Lah ni gandul karo orang-orang yang di atas kita. Karena kesolehan orang yang ditawasuli itu, maka kita mendapatkan manfaat. Insya Allah dungane terkabul. Bukan karena kita yang berdoa itu, tapi karena yang ditawasuli. Karena bertawasul Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi itu adalah
Habibullah, nah maka di situ dikabulkan doa kita karena kita bertawasul kepada Kanjeng Nabi. Gitu. Jadi mendapatkan kebaikan daripada kesolehan daripada orang lain. Yang berikutnya arail ulama, pendapat ulama lagi yang menunjukkan bahwa atau yang menjadi pijakan bahwa amal atau pahalanya amal kita itu ketika dihadiahkan kepada mayit itu akan sampai di sana. Tapi ketika tidak dihadiahkan diora teko. Makanya dungane tahlil nika, Allahumma ja'al wa ausil wa taqabbal sawa ma qara'nahu. Dan seterusnya itu menceritakan hadiatan wasilatan sebagai hadiah yang sampai wa barakatan nazilatan wa rahmatan syamilatan, barokah yang turun semoga jadi barokah yang turun dan juga menjadi rahmat yang menyebar pada Kanjeng Nabi dan seluruh sahabatnya dan sepertinya itu. Nah ini jadi bacaan tahlil kita dihadiahkan kepada Kanjeng Nabi khususnya ila ruhi abina, nah, bapak kita dan seterusnya muslimin itu nyampe semua di sana. Kenapa? Hadiatan, nah, sebagai hadiah. Hadiah itu. Hadiah itu penghormatan. Kalau kita memberi hadiah kita pasti menghormati orang yang diberi, seperti itu. Tapi kalau ada yang sedekah itu imma wa imma, ada yang mengatakan ya boleh seperti itu, ada yang mengatakan la sedekah itu biasanya minal a'la ila ladna. Wong sing sugih ngetokne zakate sedekah kepada fakir miskin. Niki. Tapi kalau hadiah itu adalah sebagai bentuk penghormatan kepada yang ditaosi. Seperti itu bedanya. Maka kalau dengan Nabi ya sebagai hadiah. Bahwa hadiah Fatihah datang Kanjeng Nabi ya, orang dongane hadiah. Walaupun cara hakiki datang para guru, para kiai itu lek nyuwun ngapura itu mboten nyuwun sewu Mbah Yai kula nyuwun ngapura lah niku. Lah apa gurune kiai niki ora tau ngapura niki. Mohon maaf. Jadi orang-orang para a'immah, para ulama, para wali itu sudah apa istilahnya orang tika ngondongane wis didongakne ngene lho. Dadi lek awake dhewe sowan kiai niku kula panjenengan dongakne lho. Lah apa kiai gurumu, masyayikh ora ndongakne awakmu lah niki. Itu adab lho nggih. Adab niki. Makanya pripun nggih ngatur sedaya kalepatan Mbah Yai, ngatur sedaya kalepatan. Diatur nih perkara di ngapuran orang kan urusannya kiai ini. Sama kepada Allah itu ngamal ikhlas seperti donga monggo Gusti panjenengan tampi alhamdulillah mboten nggih alhamdulillah ing nyatane kula sampun saged nglakoni ibadah niku pun. Niku. Nah niki napa niku adab ngeten iki kita pahami. Lah donga ya Allah berilah saya rezeki Allah marzini. Berarti dhewe merintah lah niki adab. Bahasa terjemahane ngoten niku. Ning adabe atine meyakini awake dhewe ndonga muga-muga diparingi ngoten nggih. Bahasa muga-muga itu tidak merintah. Harapan muga-muga dikeki ya kena, ora ya kena. Ning lek merintah itu menuntut untuk diikutinya. Jadi Gusti Allah diperintah kon nggawe rezekine awake dhewe. Lah niki adabnya kita harus memahami bahwa walaupun kalimat itu terjemahannya seperti itu, tapi hati kita meyakini bahwa ini adalah sebuah permohonan, sebuah permintaan. Niki. Jadi ketika wong jenenge njaluk iki lek kabul ya alhamdulillah, ora ya kersane sing dijaluki ora oleh dikeki. Ya wis ora samrino. Aku kudu salat. Aku kudu ibadah rumah sawi. Ini aku nyambut gawe kok panggange ora sugih-sugih lha niki. Sugih ini mergo mboten krana nah nikilah pramila rahmatnya Allah itu mboten saged dipun hitung secara matematika. Nah diwasal malih qala ta'ala fi qisatil gulami yatimani wa kana abuma sholihan. Bapake saleh fantafa'a bi sholahi abawaihima.
Jadi dia mendapatkan kebaikan itu, keberuntungan itu karena kesolehan orang tuanya. Mayit, annal mayita yang tadi sodakoti binasi sunnah wal ijma' wa huwa min amalil ghair. Annal mayita saat temennya mayit itu yang tafi bisa oleh manfaat bisa dakoti kelawan sebab sodakoh. Binasi sunnati kelawan nas sunnah wal ijma'i dan persetujuan para ulama. Ini. Jadi mayit itu mendapatkan kemanfaatan dari amal orang lain. Wa min amali ghair. Kula sedekah lah, lek napa pas Jumatan lontang pluk 10.000 niat ingsun sedekah ganjar mbok menawi wonten ganjaran. Kenapa kok mbok menawi? Iya lek sedekah ditampa Gusti Allah. Ning pas awake dhewe mlebokne katene aku kok. Lah itu kan secara hakiki ganjarane ilang. Sedekah lakone hakikat ganjarannya ilang. Lah iki sing dikene apa wong ganjarane ora enak. Mergo awake kemalan ku mau, atine riya ujub ku wae. Pun niate senambah ibadah mbok menawi wonten ganjaranipun kahadiaken dhateng tiyang sepah kula kalih kang sampun sumare. Bismillahirrahmanirrahim kluthuk nah 10.000. Yo ngalamo sekaro bapake 10.000. Nah Jumat ngarep ditambahi sak lembar rada 20.000. Wah ini ana rezeki yo sabang ora apa-apa 100.000. Lha niku geser cara Jawa niku geser niat niki sing lakon kene tapi niatnya diarahkan pada orang tua. Lah sing ngoten-ngoten niku. Lah terus awake dhewe oleh apa? Sing ngamali lah niki berhadiah bersedekah kepada orang lain adalah sebuah perbuatan yang mulia. Awake dhewe salat, awake dhewe ndonga, awake dhewe napa niku tahlil, istighfar dan sebagainya. Nah ini ada pahala mengucapkannya. Nah ini ditampa Gusti Allah ditambahi pahala. Lah pahala disediakan ning si mayit. Nah niki memberikan nyaosne hadiah ini merupakan satu perbuatan baik nah, oleh tambahan niku. Nah niku napa niku menawi amal-amal niku kula panjenengan saged mapakaken sesuai dengan ilmune insyaallah boten bakal kurang sansaya ngrembaka tambah kathah niku. Jadi mayit bisa mendapatkan manfaat dari sedekahnya orang lain niku. Kathah niku hadise riwayat Imam Muslim, Bukhari juga wonten. Enten setunggalipun sahabat niku matur Kanjeng Nabi, bapak kula kala wingi sedo gawe kula pas mboten wonten. Biasane ndak di rumah. Lah kula niku napa sedekah dateng niku napa saged manfaat dateng. Apa kata Nabi? Na'am iya. Niku wonten malih kok ana tiyang dicritakaken sahabat ibu kula niku pun ninggal kok umpama tasune kepengin sedekah napa kula saged nyedekahken bisa kata Nabi itu. Anta malih sedekah nika haji ceritane jeneng Nabi ibu kula niku rumin niat badhe haji ndereng keturutan pun sampun rumin sedan afa hujanha kula napa saged ngajakaken apa jawabnya Nabi? Naam, iya. Ini gitu. Jadi bisa mengumrohkan ibunya, bisa mengumrohkan bapaknya, menghajikan bahkan. Neng lek ngajak niku ya ada haji badal niku wonten aturan piyambak. Niku niate nggih ditata wong ngajak wong liya, lek wukuf ya wong liya ora kena gawake dhewe kan ngoten niku. Niku niatipun niat haji. Ini menunjukkan bahwa orang yang sudah meninggal itu bisa mendapatkan kemanfaatan dari amal-amal ahli warisnya yang masih hidup di dunia. Ini nyambung. Anal mafrudani yang kula aturaken wau ni. Anal hajja al mafruda yasqutu anil mayyiti bi haji walihi binasi sunnah wal ijma' wa huwa indifa'u amal khair. Bahwasanya haji yang wajib gitu ya, itu menjadi gugur
bagi mayit jika hajinya diwakilkan oleh ahli warisnya, oleh para walinya. Ini berdasarkan hadis kalau ngotelaken, nah dan juga berdasarkan ijma daripada ulama. Ini oh alah, kalau ada yang mengatakan ini seperti ini tidak nyampe sana wong wis mati, walaisa lil insani illa ma sa'a. Nah, itu secara pribadi nggih, manusia itu tidak memperjauh tanggungjawab kecuali apa yang dia adalah lakukan. Ya iya sing lakone awake dhewe yang bertanggungjawab kita. Tidak mungkin perbuatan kita dipertanggungjawabkan oleh orang lain. Mendem wis tak tanggung dosane. Lah mendem tenan ya tetep dosa sing lakoni. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Enggak bisa orang itu yang berbuat itu berbuat dosa itu menanggung dosa orang lain, enggak bisa. Ini gitu. Nah ini gini napa Wangsul Malik datang gitu. Pemahaman bahwasanya walaisal insani lama sa'a itu adalah secara individu, tanggung jawab pribadi. Tapi kalau mendapatkan kiriman dari orang lain, yo nyampe gitu, nyampe gitu. Akeh kanca akeh ndongakne, akeh dulur ya akeh sing ndongakne. Lha niki makanya perlunya kita ijtima'iyah, bersosialisasi di masyarakat ini. Ta'arufu itu. Wah, ini Pak Nur Hadi gerah nih. Masalah iya toh. Yes, mari kita doakan Al-Fatihah. Lho niki to. Lah lek sak gelem niku wong 30 kan Fatihah kabeh 30. Padahal anak dhewe gur siji. Lek ngandalane oleh siji, lek karo kancane. Nah. Para jamaah mohon bantuan ziyadah doa. Nah, ini mugi-mugi Pak Tumati niki sehat terus. Dan niku kabeh Al-Fatihah, Allahumma shfi Allahumma admaradu dan sebagainya Tuhan milih gitu. Alhamdulillah dikabuli Gusti Allah. Satu mati hadir seger saiki alhamdulillah. Nah itu Tuhan kanca masyaallah. Niki lho. Teng mriki niki al muslimu akhul muslim. Ya Allah niki. Mulane ndongane wong liya niku tetep nyampe. Imma hayan wa imma maitan. Sudah mati atau masih hidup dongane sampai semuanya. Nah, malah ini pendapat ulama yang isinya menguatkan bahwasanya orang itu bisa mendapatkan kemanfaat dari amalnya orang lain. Ini roddan sebagai penolak bahwa ada pendapat yang mengatakan ketika orang sudah mati itu amalnya terputus dan tidak bisa mendapatkan pahala lagi, tidak bisa mendapatkan kemanfaatan dari ahli warisnya, para walinya yang masih hidup ini. Sebetulnya hadisnya satu, Bapak. Para jamaah semuanya, hadisnya itu satu, cuman ketika memahami hadis ini, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu loh. Ketika manusia itu meninggal wafat, in qata'a fi'il madhi, pasti putus ngamalu, amalnya sudah. Illa min salasin, kecuali 3 hal. 3 hal ini sudah dilakukan sendiri oleh si mayit. Sedekah jariyah nalika urip, sedekah jariyah. Oh berarti terus kok umpama tanggane kancane aku tak jariyah iki nih ganjaran tak atur tak hadiahnya teng almarhum. Nah ini iya tetap ngalir gitu. Lah yang sedekah jariyah yang putus itu kecuali 3 itu secara individu, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh. Ini amal usaha ketika masih hidup secara individu. Adapun ada kiriman-kiriman yang lainnya ya tetap nyampe saja. Pada hari raya itu tiba-tiba loh ini Pak Nur Hadi wah sak kerdus selamat Idul Fitri khusus untuk keluarga Ustadz Amin. Iki barono Pak Tumadi yo kirim parcel Pak Kaji, kami yo kirim. Loh kabeh kok siji. Masya Allah enggak kabeh padha kirim-kirim seperti ini lah itu. Apakah itu manfaatnya di dunia yang itu seperti itu? Ketika sudah mati ya seperti itu, ganjaran yang dikirimkan ya sudah dikirim itu. Wakilah menurut Mbah Yai Mat Lawang Malang.
Lawang, dulu Lawang ya, lawangnya berbaca dengan Singosari ini gitu. Ini kan seorang ulama khos Mbah Mat Asman ini. Ini pun jelasaken. Lek wong sedekah apem pas 7 dinane nalika seda, pas 7 dina kok sedekah apem. Ya ning alam kubur kono ganjaran rupa apem ya panganan. Kenapa? Karena beliau mukasyafah. Beliau pengen buktane apa iya to. Nah, nalika si fulan ini nang daleme dipitung dinani disedekah enak apem dah. Bahman ini ditunjukkan oleh Allah dengan mukasyafahnya melihat si mayit di alam kuburnya. Jadi neng dalem iki sedekah apem iwak pitik. Neng kono ya rampatan ya iwak pitik padha karo sedekah. Ini menunjukkan pahala yang dikirimkan oleh anak cucu para ahli warisnya itu nyampe di situ. Lah wujudnya apa? Itu wujud ganjarannya apa? Nah inilah. Ini ulama-ulama yang khos seperti itu. Jadi menguatkan pada pendapat kita bahwa mendoakan orang lain, menghadiahkan pahala dari amal itu bisa sholat, bisa membaca Quran, bisa sedekah dan yang lain-lainnya. Ini nyampai kepada si mayit. Nah, niku termasuk haji wajib, haji nadar ini. Anal hajjal mangdur au soma al mangdur yasqutu anil mayyiti bi amali ghairi binasi sunnah wal jumaah. Bahwa ini fa'al bi amali ghairi. Termasuk lek enek si mayit bapak kula jenengan dulur-dulur niki gadah utang poso. Lah niki disauri sing urip niku mangke si mayit iso ora utang poso. Meninggalkan sholat itu ada yang ijma ulama disauri karo walinya, dikisahkan dikiaskan pada si puasa wajib tadi. Nah, ini ikhtilaf biasa dalam masalah fikih. Ikhtilaf itu biasa nih. Tapi dengan ikhtilaf itu harus dicari solusinya, tidak saling menyalahkan. Nah itu di sini. Al-Madinu qad intana'an, ini pendapat yang lainnya. Al-Madinu qad intana'a sallallahu alaihi wasallam minas sholati alaihi. Al-Madinu ta wong sing duwe utang iku qad intana'a teman-teman enggan terhalang minas sholat saking nyolati alaihi ngatasi ngene. Jadi Kanjeng Nabi qad intana'a sallallahu alaihi wasallam minas sholati. Kanjeng Nabi itu enggan mensolati orang-orang yang masih punya hutang. Hidup yang bahagia ketika hidup tidak punya hutang. Utang duit, utang apa, utang poso, utang sholat. Yang paling kok tiang yang situ ya Allah bersolat, berarti dia nggak punya hutang sholat. Bahagia ini. Nah, situ malam Idul Fitri berarti dia nggak punya hutang puasa. Ini bahagia banget ini. Ini Kanjeng Nabi kan orang hatta qada dainahu Abu Qatadah wa qada dainal akhir Ali bin Abi Thalib. Ini ketika Kanjeng Nabi itu enggan mensolati orang punya hutang, maka Abu Qatadah itu napa niku nyauri utangnya yang wau lah Kanjeng Nabi kesalibate. Wa qada dainal akhir Ali bin Abi Thalib dan juga Abdullah bin Abi juga pernah nyauri utang wong liya. Wan tafa'atu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa min amal wa inna. Wan tafa'alana oleh kemanfaatan sapa mayit bi salatin Nabi kelawan salate Kanjeng Nabi. Niki Kanjeng Nabi aras-aras nyolati wong sing utang. Lah Abu Qatadah pirsa ngene terus disauri utangi Kanjeng Nabi kersa nyolati. Lha si mayit mendapatkan kemanfaat salat Kanjeng Nabi atas si mayit itu karena Abu Qatadah orang lain sudah nyauri utangnya si mayit. Berarti mayit mendapatkan kemanfaatan salat ini karena amalnya Abu Qatadah orang lain. Ini nyampe niku niki. Ini penguat-penguat seperti itu perlu. Kadang-kadang kula jenengan wis nglakoni ning belum pernah mempelajari. Nah, ini ketika ada orang yang menyalahkan
maka kita juga akhirnya mak petiung belum ya takut ke sana. Ini seperti itu. Makanya paling tidak kita ya secara garis besar meyakini bahwa apa yang sudah disampaikan oleh para sesepuh para wali ini semuanya memang mukhlasun lillah, diikhlaskan, betul-betul diikhlaskan oleh Allah. Nah, ini ketika sudah diikhlaskan berarti ikhlas ridho dan sebagainya sudah termasuk di situ kan, sudah ikhlas. Nah ini kita. Niku para jamaah sedaya, niku tasih kuatah malah nih. Pramila kula panjenengan sedaya menawi saged niku ngatakan ibadah terus digeser niate disedekahne kalih para guru kula jenengan sedaya para kula. Lah niki ngaji ngeten iki senajan ibadah nambah ibadah ngaji mbok menawa nek ganjarane kula ajaken dhateng tiyang sepah kula sing wis nyekolahne kecilik ngupen kecilik niku. Insyaallah kula jenengan sedaya rawuh mriki sebagai pelaku itu tetap mendapatkan pahala. Lah pahala itu juga sengaja itu oleh Allah diberikan juga kepada orang tua yang dididik ini. Makanya la istiqomah itu ya tidak mengurangi pahalanya orang, tidak terus lagi pahalanya kira-kira itu nilainya 50 derajat mergo diadiane diparuh selawi kono separuh, bukan itu 50 diadiane ya 50 itu lah sedekah 50 berarti lah ganjaran sedekah hadiah amal niku dijali Gusti Allah boten. Hum yadkhulunal jannah bi husni niyatihim. Mereka orang-orang mukmin itu nanti ada yang masuk surga karena baiknya amalnya. Itu. Nanti amalnya itu ditolak teman seperti itu. Niatnya karena bagus niatnya. Ini. Ya kalau kita mengatakan para rawuh sedaya niki insyaallah nanti sambung pada pertemuan yang berikutnya. Alhamdulillah kita malam ini sudah mulai mengawali dibuka lagi setelah masa PPKM ini. Monggo muga-muga termasuk bagian ikhtiar kula jenengan sedaya takarub ngasane Allah mugi tansah pinaringan selamat wilujeng lahir tumrap batin donya lan akhirat. Ngaten nggih. Nggih, monggo. Mungkin yang saya tanyakan pertama ada orang yang kontak Fatihah biasanya begitu kan ada yang baca nal muslimin al ahya'i wal amwat, benar kan ya? Kan biasanya ilah hadrat ajrun ya nal muslimin al muslimat al ahya'i wal amwat, apakah itu benar kan berbahasa dalam kirim doa dan ayat dicampur dengan ahya al-ahya yang pertama. Yang kedua, kalau umroh itu kita bisa memperkenalkan hanya ibu yang sudah meninggal. Tapi kalau haji kan harus, apakah benar kalau harus haji dulu yang memperkenalkan? Misalnya saya haji, apakah kenapa nggak bisa saya memperkenalkan sekaligus mengajikan ayat saya dan saya? Dengan kan harus yang mengajikan orang lain yang sudah haji. Apa sebab seperti itu? Yang ketiga, masalah sholat. Misalnya keluarga saya mulai awal diingatkan tidak sholat, tidak sholat tidak puasa. Bagaimana itu cara menyahurnya? Terima kasih. Nggih, matur nuwun. Ingkang sepindah donga la hadrana minal fusala muslimin al-ahya minhum wal amwat itu boleh lah. Ahya anak itu kan muslimat kan. Kita kan ketika sing ditungani ora sing urip, ora sing mati tok, sing urip ya ditungani. Kemanfaatan seperti itu. Boleh, Pak. Pak jenengan tak dongane wis menawa dawa umurmu. Nah, itu kan boleh saja. itu dalam arti tahlil atau nggih. Tahlil tidak tahlil. Nah. Nah, kalau saya pernah betul, nggak digital. Nah, itu kan permainan bahasa itu lah. Ya, nah makanya zona iso ketika itu talahnya itu salah. Karena itu yang dia sudah ngaji juga orang tua. Lah, akeh Pak Legor ngono. Pendapat silang itu wong antara Imam Madzhab aja bertentangan biasa kok. Padha pintere to jadi. Lah itu.
Apa awake dhewe? Awake dhewe sesuk ngono ku ana sing dadi kiai, bisa saja. Bahkan ana kiai sebutin saiki lho. Lah iki tahlil aja mau khusus ini. Khusus karo Ki Abina Pak Salam bin Suro. Ora tekan wis artine saiki sing muni kiai. Lah berarti aku tahlil. Ya wis pendapat kiai kan. Kalau kita mau yakin itu dia ikuti, kalau enggak ya wis. Itu takkit saja kepada orang yang disebutkan namanya. Kenapa? Waliman hakun alaina sudah. Kenapa sudah nggih pada Kanjeng Nabi apa di? Ya itu loh. Seret waliman hakun alaina wong semono. Lah disebut neh Kanjeng Nabi ada rombongan ini metu kok rombongan Kanjeng Nabi, pemahaman seperti itu. Boleh saja. Contohnya gini loh, yang pernah kita besar itu. Bila berarti al-wajah al-hudur, minal muslimin al-ahdur, minal muslimin al-muslim, al-ahya'i min al itu banyak disalahkan itu. Lah saiki lho. Padahal si al-hudur itu. Wala taqulu ma yutal fisabilillah amatan balhum ahya'un inda rabbihim. Makanya itu berarti kan boleh gitu. Lah nggih. Itu. Jadi jangan kamu mengira orang-orang mati di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu diberi kehidupan. Ahya' ini Al-Qur'an ya. Nah itulah. Itu kan kenapa tidak boleh undungannya HP ora oleh. Kalau saya gitu, hakikinya doa itu kan bagus. Para mawon. Ya itu macam maupun istilahnya pemahaman permainan bahasa. Nah, itu. Hakikinya tetap ya boleh lah itu. Nggih, saya kira nggih niku nggih. Nggih. Ya nyumakaaken menawi ngaten saged mereka mboten napa-napa. Artinya kalau saya hakikinya doa itu tetap pada yang hidup dan khususnya muslimat ahli kubur lahya minumat ya itu. Kalau ahli kubur ahya ya seperti itu. Ahli kubur yang mati ya dulur-dulur kula jenengan sedaya sing amale wali saleh Pak. Ditungakne mati tenan kuwi. Seperti bahkan mati sebelum mati nang dunyane kaya bangke urip kan ngoten. Mergo amale wae saleh kita doakan. Niku nggih. Niku nggih. Ingkang nomor kali Bapak? Haji ya, nah, haji umrah. Nah, kalau umrah itu kan harus umrah dulu bisa, tapi kalau haji kan ada wukufnya. Wukuf itu nggak bisa diwakilkan. Jadi ketika kita wukuf labbaik Allahu hajjan li abi, niat ingsun ngajekne bapakku. Nawa itu anak hujjah li abi lillahi ta'ala. Niatnya seperti itu, maka tawafnya, sa'inya, wukuf dan seterusnya semuanya itu atas nama bapak kita. Jadi lalu wah rugi nih kan apa itu ngajak motor kaji dia, makanya sebaiknya yang sudah haji. Kenapa? Ketika sudah haji itu memang apa ya syarat rukunnya itu loh. Jadi sudah memenuhi tamam itu sempurna itu tamam itu. Dan itu mohon maaf lagi carikan tenaga musiman biasanya nung saya Pak Amin itu nggih kula kajene Pak Amin nggih kula kajene ning Pak Amin karo Pak Amin enggak pernah ketemu. Nah itu loro iki Pak Tumati nggih ngono dilakoni dhewe Pak. Lah itu kan nggak mesti pasti sing sah ya mengko siji umpama sah iso-iso ora sah kabeh mergo dibakul iku mau lho. Wis digawani syahadat ya sedan niki Pak Tumadi banyak atasnya gini niki pahami oleh telu. Tapi kalau dia itu oh ya oke Pak Tumadi nggih panjenengan mungkin sing lakoni kanca kula Pak Nur Hadi. Nah niku kula tak lakoni gaden pahami wis sederek. Jadi lewatnya saya tapi nanti yang melakukan ini nah itu terus Pak Tumadi niki nggih Pak Nur Hadi ini sing anu jenengan. Oke, dipertemukan. Oh iya berarti ini meyakinkan itu. Nah biasanya kalau biro ya tak gawa papat 10 ya soal seperti kayak sajadah kan sajadah biro regane kayak sajadah tanda-tandanya oke. Terus tanya, terus hukumnya hajinya orang tua saya gimana? Mergo awake dhewe pasrah karo jenenge Mukarram.
Kayak mukarom yo sanggup, aku yakin mesti kajekne. Bukan mukaromu wong apik. Ya ini. Ning katanya kok dihapusi urusan Gusti Allah, sepenting aku sudah itu. Hakikatnya sama. Tapi kalau tahu, wah itu nah itu ditegur itu berarti kita tahu bahwa haji ini bapakku rasa mergo pola mukarom daman nggawa tae Pak Haji Kamil, tae Pak Haji Amil itu ini. Dan dia tidak murah, berarti haji ini bapakku urung sah. Gitu kan, wes saya tak kajekne dhewe ora sah ngono, saya wis kaji tahun ngarep budal neh tak kajekne dhewe, dilakoni dhewe. Itu afdal, Pak. Kalau umroh kita kan bisa bolak-balik. Ya itu, plok bareng umroh serat rampung wis kula ngumrohne mbok kula, rampung ngumrohne bapak kula, ngumrohne mbak ayu kula, anak kula sing mati niku plok kula sedaya di kanca kula niki sak jamaah rumin umroh. Niki saged umroh. Kita sedekah umroh hadiah Pak Nur nih, hadiah umroh nih. Lah niki hadiah umroh udah tak ngenteni 20 juta. Neng kono kan cukup 5 real, 2 real numpak koke tanke balik sana sudah. Sedina iso ping pindho. Arek nang Mekah iki kira-kira ya selawet dina 20 hari 20 320 kan dina pintu 40 umroh anu kan. Pokok kuat awake. Pokok kuat. Biasanya sebelum subuh budal tamim lalu nanti ya plek lamun marjibut tengah jam 10 seret. Nah bar zuhur budal tamim seret-seret bar maghrib tengah omah turu. Nah itu bisa insya Allah dengan semangat itu kan. Ning hati-hati kadang-kadang terus bangga aku iso umroh ping 40 sing entek ning ngono kuwi gitu ganjarane les mergo ujubnya itu sing ditempoto sing ngene iki wah betul-betul ora nah itu bukan itu yang kita cari tapi keridhaan Allah. Nah niku haji umrah niku wau wis sudah apa sama sholat dan puasa orang itu padahal sudah tidak mau sholat. Oh iya. Terus kemudian setelah anaknya itu bagaimana selamanya tidak puasa? Selamanya bagaimana untuk nah ini ya kalau menawi yang kula ngertosi rek ada yang kula ngertos itu langsung ada yang memberikan keterangan. Selama mulai balik teko umur pira ora tau gelem salat terus tobat salat. Lah iso mulai balik teko dhewe tobat kula dikondoki. Ya ini. Pirang puluh tahun ya ini saiki ya golek kancane akeh, jamaahmu akeh saiki ya ngundang wong 200. Salat diri Allahu Akbar 200 dina ta wisan niku. Nggih kemane kulo. Undang wong 300 dina Allahu Akbar setahun kan wong 300 swidak niku. Dijak ngondoki salat niku setahun. Niku. Lah salat dhuwure umpamane wis 40 tahun ya salat dhuwur 40 wong dari kan wis 40 tahun. puasanya? Nggih. Puasanya itu kan selamat puasa. Nggih niku. Niku. Kamu mau apa? Membayar di mana salahnya? Tapi itu salahnya. Nggih. Jadi seperti itu Pak, puasa itu kira-kira piro itu apa birrul walidain itu biasa seperti itu. Perkara ditampa orang karo Gusti Allah kan sudah hakikatnya di sana. Kita menunjukkan kebaikan kepada orang tua. Tapi kalau kembali kepada Nabi Ibrahim itu pun tak jalan ngapura, Ibrahim bapakmu ini musuhmu ini wah Gusti kula sing salah niku. Seperti ini. Artinya apa? Walaupun hati anak dan orang tua tapi kalau tidak seiman tidak nyambung. Itu seperti ini. Tidak nyambung di situ. Nggih. Sama. Ibrahim kan seperti itu. Ditegur oleh Allah karena dia ya Allah kulanya bapakku jenengan ngapura. Ibrahim itu bapakmu lho ora gelem ora iman ora. Dan lagi Nabi Nuh ditegur oleh Allah juga. Gusti jenengan sampe janji lek keluarga kene ngene. Mula anak kula penjenengan slametne. Nuh kudu alam innahu amalun ghairu sholih. Dhewe ora padha ngamali karo awakmu. Jadi yang masih di sini keluarga itu keluarga seiman. Nah, ini loh hakikatnya itu begini ini seiman ini. Walaupun ini apa ya secara biologis adalah keluarga, tapi kalau secara etika tidak keluarga tidak nyambung Pak.
Makanya wong Islam kuwi ora kena marisi wong kafir oleh marisi. Ketika orang tuanya dan anaknya berbeda agama, beda keyakinan, maka tidak boleh. Walaupun dia kaya, seorang non-muslim, ketika kita jadi muslim yang melarat, bapaknya nikah, kita diberi, tidak boleh menerima. Itu kita tidak boleh menerima. Kenapa? Dia bukan ini, tidak bisa menjadi ahli warisnya. Seperti itu. Nah ini apa? Kaitannya dengan salah ini. Jadi memang kalau nanti tentang seperti itulah. Sekarang apakah kita bisa mengqadha salat atau bisa? Yang jelas itu kalau di hadisnya yang kita pernah ketemu itu tentang puasa. Jadi ketika ada mayit maka sing wajib ngauri adalah walinya, ahli warisnya kan. Nah salat poso itu wajib, salat wajib. Ya ini dikiaskan sama. Seperti itu. Makanya kan ada la qadha fi shalah. Tapi setelah kita cek katanya, saya tanyakan pernah itu, iku lek hadise wong khat. Wong khat ngono kuwi ora wajib ngodoi salat. Ngene gitu. Ndak dipakai ngene wong lanang. Apa wong lanang tahu khat? Nah itu. Jadi situ ketika punya utang malah isu keturunan subuh tangi-tangi sawan dikodok ora enak kodok ya wis ora ditinggal. Batas ya wis blas itu. Tapi kalau kita lebih hati-hati, Mukarram kuwi usiane 60 tahun. Nah, balik 15 tahun. Berarti 60 kurang 45 tahun. 45 tahun kuwi lek salat 100 ping 40 enek sekian ratus ribu salat wajib. Kok kurang siji? Rambut kurang siji lho. Lah pun kodok lah niki tanggunganmu lho. Tanggunganmu selama 45 tahun sekian kayak kurang iki. Subuh kurang sekian ngono. Padha karo saiki kedatangan pegawai negeri pakai fingerprint. Telat 5 menit dihitung 1 tahun. Akhirnya dipotong gaji nggih Pak Ji nggih. Jadi kan seperti itu. Bahkan kalau ini kehadiran tidak tanpa keterangan di pegawai negeri itu kok ngelumpuk samene ya akhirnya ada punishment, enak hukumannya. Sama ning dunia gitu opona ning akhirat gitu. Lebih jeli lagi gitu. Nah inilah makanya kita jangan tahwin ojo ngenteng-ngenteng masalah salat. Lah iki aja kliwat ora perlu dikodok itu. Itu sudah lalu enggak ada kodok dalam salat. Nah ini yang bahaya itu. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah wong NU itu ya dikodok ngono saleh fardhu sepuro ngaten qodoan lillahi taala. Jam 10 salat subuh. Lah penyita jam 10 tadi. Niki kodok nggih. Nggih ngaten tadi. Itu yang puasa, itu yang sakit itu bisa di apa itu? Di fidyah. Apakah salat fidyah itu juga harus dikodok begitu? Tidak? Atau bahkan harus mengkodok puasanya yang di mayit itu. Nggih. Antara fidyah dan kodok ngoten nggih. Nah nggih. Kalau kalau si anu kan bisa diganti fidyah kan atau mana lah itu. Kalau bisa ya pakai fidyah aja bisa, Pak. Kalau di Saudi pakai puasa ya bisa. Itu fikih itu. Jadi layu syafa'uhu sama itu ya pakai fidyah. Umpama mampu fidyah dan puasa. Malah bagus itu nggih. Jadi dalam fikih itu mohon maaf saya prinsipnya bisa tidak ini salah ini tidak bisa. Jadi kalau bicara fikih itu ya wah luas banget itu. Ini salah yang benar tidak bisa dalam fikih itu. Apa yang furu'nya kecuali masalah akidah. Kalau akidah memang tidak bisa diijtihadi ya. Makanya yang masalah ijtihadi adalah masalah fikih. Syariat. Tapi kalau masalah akidah tidak bisa diijtihadi. Nggih ngaten wae nggih. Ya kalau kita mengatakan para jamaah alhamdulillah ini sudah mulai
kita buka lagi mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat waras saged rutin nindakaken sareng-sareng wonten pengaosan menika dengan niat ibadah takarub wonten ngasaken Allah. Monggo kita sareng-sareng tutup kanthi wasal hamdalah lan doa kafaratul majlis. Kita dherekaken alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.